Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifana Putri Aprianti dengan NIM 43224072. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas K3L. Topiknya itu konsep dasar K3L dan budaya K3L di institusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Jadi kita masuk pada pengertian K3L. K3L adalah serangkaian prinsip dan tindakan yang diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan dari risiko bahaya yang memungkinkan timbul dalam suatu kegiatan, baik di laboratorium, industri, maupun tempat kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Terus kita masuk ke konsep K3L. Di konsep K3L ini ada 3, yaitu yang pertama keselamatan kerja atau safety. Keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang bisa membahayakan pekerja, peralatan, atau lingkungan kerja. Contoh sebagai menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, dan masker. Yang kedua ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental tenaga kerja di lingkungan kerja. Contohnya, pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan. Yang kedua, menyediakan ventilasi yang baik untuk mengurangi paparan zat berbahaya. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan dalam konteks K3L adalah segala hal di sekitar tempat kerja yang harus dijaga dari pencemaran atau kerusakan akibat aktivitas kerja. Contohnya, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun atau B3 secara benar. Yang kedua, menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi. Adapun tujuan K3L yang pertama, melindungi pekerja dan lingkungan dari bahaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Yang ketiga, mematuhi regulasi pemerintah dan standar keselamatan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar. Nah, konsep dasar ini ada 10. Yang pertama, identifikasi bahaya. Menentukan potensi bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja, seperti bahan kimia, berbahaya, alat tajam, listrik, api, dan lain-lain. Yang kedua, ada penilaian risiko. Menilai seberapa besar kemungkinan dampak dari bahaya yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, ada pengendalian risiko. Mengambil langkah untuk menghilangkan atau mengurangi risiko seperti menggunakan APD, SOP, ataupun alat pengaman lainnya. Yang keempat ada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menerapkan sistem kerja yang aman untuk mencegah cedera atau gangguan kesehatan. Yang kelima ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Memastikan pekerja menggunakan APD sesuai jenis bahaya seperti helm, masker, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Yang keenam ada proses darurat. Mempersiapkan dan melatih tanggap darurat seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, ataupun kecelakaan kerja. Yang ketujuh ada pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan K3L kepada pekerja agar mereka memahami risiko dan cara mencegahnya. Yang kedelapan ada pengelolaan limbah dan polusi. Mengelola limbah bahan kimia, limbah padat, dan emisi agar tidak mencemari lingkungan. Yang kesembilan ada pemeriksaan dan pemeliharaan alat. Melakukan pengecekan rutin terhadap peralatan kerja untuk mencegah kerusakan yang bisa menimbulkan bahaya. Yang ke-10 ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar K3L. Mematuhi aturan pemerintah atau standar internasional terkait keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan seperti ISO 45001 dan ISO 14001. Nah, kita masuk ke budaya K3L di institusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Kita masuk pada budaya K3L di institusi. Pengertian budaya K3L adalah pola sikap, nilai, dan perilaku yang konsisten diterapkan oleh seluruh individu dalam suatu institusi guna menjamin keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Adapun ciri-ciri budaya K3L yang baik di institusi, yang pertama, kepemimpinan yang peduli K3L. Manajemen mendukung dan memberikan contoh dalam penerapan K3L. Yang kedua, ketertiban semua pihak. Seluruh karyawan atau anggota institusi aktif berpartisipasi dalam program K3L. Yang ketiga ada komunikasi terbuka. Laporan insiden, keluhan, dan saran K3L ditanggap dengan baik. Yang keempat adalah pelatihan dan edukasi. Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang K3L secara berkala. Yang kelima ada evaluasi dan perbaikan. Audit dan tinjauan rutin terhadap pelaksanaan K3L. Kita masuk pada contoh penerapannya. Contoh penerapannya memasangkan rambu keselamatan di kampus ataupun di laboratorium ataupun di tempat kerja. Yang kedua ada pengelolaan limbah bahan kimia di laboratorium. Yang ketiga ada simulasi evakuasi darurat secara berkala. Selanjutnya kita masuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, mengatur kewajiban pengusaha untuk menjamin keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Yang ketiga ada peraturan pemerintah No 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3, terus mewajibkan perusahaan untuk menerapkan sistem keselamatan kerja berbasis manajemen. Yang keempat ada Permenlah No 13 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua ada mengatur cara penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3. Kelima ada ISO 45001 2018 dan ada ISO 14001 2015 yaitu standar internasional. ISO 45001 sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja. ISO 14001 adalah sistem manajemen lingkungan kerja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait konsep dasar K3L dan budaya K3L di institusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.